pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk ketua kelas bisa menyiapkan untuk berdoa sebelum belajar. Monggo. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan sampai di akhir nanti semoga Allah memberi kelancaran. Amin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ya, oke. Untuk selanjutnya Ibu akan melakukan presensi anak-anak. Di kelas ini yang tidak hadir siapa ya? Febriani, Devi Azalia, Linda Ayu, Nafisa, Indah, Tazkiatul, Iza, Rofi Fahirisa. Ya, alhamdulillah semuanya lengkap ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum masuk ke pembelajaran, sebelumnya materi yang sudah diajarkan apa ya? Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, betul, Bani Abbasiyah. Yang dimana kemarin pembelajarannya tentang tokoh-tokoh yang berada pada masa Bani Abbasiyah. Nah, kemudian sekarang untuk melanjutkan materi yang selanjutnya, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu Daulah Turki Utsmani. Sebelum masuki ke materi yang selanjutnya, Ibu mungkin akan menampilkan beberapa PPT dan video untuk pembelajaran kali ini. Bentar ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah Turki Utsmani sebagai pengantar masuknya Islam ke Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya seperti itu, kemudian masuk ke video pembelajaran tentang sejarah singkat asal mula Kesultanan Utsmani itu sendiri. Allahu Akbar. Sebelah utara Khurasan terdapat sebuah suku besar yang telah memeluk agama Islam bernama Turkistan. Mereka tinggal di sana dengan mendirikan lebih kurang 70.000 tenda dengan jumlah penduduk setengah juta jiwa. Dan adapun suku Kai merupakan suku kecil bagian dari perkumpulan besar tersebut. Karena ingin menyelamatkan diri dan anggota keluarga dari serangan Romawi, di antara suku-suku tersebut ada yang pergi ke Anatolia, beserta barat Iran dan utara Iran. Ketika bangsa Mongol menyerang wilayah Islam pada tahun 6
pemimpin suku Kai yang bernama Sulaiman Shah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol dengan hijrah ke arah Anatolia. Sebelum sampai tujuannya, mereka terlebih dahulu tinggal di wilayah Ahlat. Ahlat adalah suatu kota di sebelah timur Turki sekarang, dan sekarang menjadi Armenia. Setelah ancaman Mongol mereda, Sulaiman Shah ingin melanjutkan perjalanan ke Anatolia pada tahun 1230 Masehi. Namun, dia hanya dalam usaha menyeberangi sebuah sungai yang tiba-tiba pasang karena banjir besar. Hal tersebutlah yang menyebabkan pemimpin suku Kai meninggal dunia pada tahun 628 Hijriah atau 1230 Masehi. Adapun akibat meninggalnya Sulaiman Shah, suku Kai akhirnya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ingin pulang ke negeri asalnya, sedangkan kelompok kedua meneruskan perantauannya ke wilayah Asia Kecil yang tidak sampai jumlahnya 400 keluarga, dan mereka dipimpin oleh Artukul, putra Sulaiman. Kemudian ketika Artukul sampai ke Anatolia bersama anggota sukunya, dia dan kelompoknya bergabung dan berbaiat kepada Sultan Al-Din II dari Seljukum yang pemerintahannya berpusat di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Nah, oke, jadi untuk materi videonya mungkin sampai di sini. Dan selanjutnya dari video tadi mungkin Ibu ingin bertanya satu aja. Di mana letak Bani Turki Utsmani itu berada? Oh, nah, betul sekali. Letak Bani Turki Utsmani itu berada di Konstantinopel, yang dimana letaknya itu berada di kalau dulu namanya Konstantinopel, kalau sekarang namanya berubah menjadi Istanbul. Nah, untuk selanjutnya yaitu tadi kan sudah menyimak beberapa video tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan beberapa materi yang tidak berada di video tadi. Nah, dari sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Nah, sejarah Daulah Utsmani ini pertama kali itu ditemui sama suku Kai. Nah, suku Kai ini anak-anak merupakan nenek moyang dari Daulah Utsmani yang selamat dan melarikan diri pada saat Genghis Khan dan pasukannya melakukan penyerangan. Nah, di bawah kepemimpinan Sulaiman, suku Kai ini melakukan perjalanan ke Transylvania, selanjutnya ke Kurdistan dan Azerbaijan atau ke Asia Kecil, dan di sana mereka menetap dan menemui kehidupan baru. Sebelumnya, Daulah Utsmani ini kan sekarang Daulah Utsmani itu berada di Konstantinopel. Nah, sebelumnya Daulah Utsmani ini mengalami perpindahan tempat. Yang pertama ada di Saugut, kemudian pindah kekuasaan, kemudian kemudian beralih ke Bursa, kemudian ke Adrianopel, dan yang sampai sekarang di Konstantinopel. Nah, itu berada di Istanbul. Kemudian masa awal berdirinya Daulah Utsmani. Nah, ada beberapa tokoh atau kepemimpinan. Yang pertama itu dipimpin oleh Utsman I. Nah, Utsman I ini biasanya dikenal sebutannya itu bukan satu anak-anak, tapi Utsman Bey. Nah, di sini dia ini dikenal sosok yang pemberani, adil, bijaksana, dan ikhlas, sehingga dia ini sangat dihormati oleh masyarakatnya. Nah, kemudian ada kepemimpinan yang kedua yaitu Orhan. Nah, Orhan ini menggantikan dari Utsman I. Nah, Orhan ini menggantikan kedudukan ayahnya yaitu Utsman I. Jadi, Orhan ini
adalah anak dari Utsman Bey. Nah, kemudian Utsman ini sebagai penguasa Daulah Utsmani dan waktu kepemimpinan Orkan, dia ini memindahkan ibu kota dari kerajaan dari Quraisy ke Bursa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa penempatan Daulah Utsmani itu selalu pindah-pindah. Nah, yang waktu pindah ke Bursa ini waktu zamannya kepemimpinannya Orkan. Nah, kemudian bentuk dari masanya si Orkan ini, dia membentuk pasukan elit sebagai kekuatan militer khusus. Nah, kemudian juga berhasil memperluas wilayah dengan menggabungkan beberapa daerah. Kemudian ada yang ketiga itu Murad I. Murad ini putra dari kepemimpinan yang kedua tadi. Namanya siapa? Nah, namanya Orkan. Nah, Murad I ini dikenal sebagai pemimpin yang pemberani. Dia sama seperti dengan ayahnya, yaitu di Orhan tadi. Nah, terus pada masa Murad ini, wilayah Utsman itu makin meluas ke Asia Kecil dan Eropa dan menaklukkan ke Adrianopel. Nah, Adrianopel ini yang menguasai pada saat itu ialah Murad I, putra dari Orkan. Nah, kemudian kepemimpinan yang keempat yaitu Sultan Bayazid I. Nah, Bayazid I ini dikenal sebagai pemimpin yang pemberani dan cerdas. Ia juga cepat memperluas wilayah hingga mendapat julukan Yaldrum, yaitu kilat. Yaldrum ini ialah bahasa dari Turki sendiri yang berarti sebagai kilat. Nah, keberhasilannya membuat Paus itu khawatir dan memicu perang salib I. Ia berencana menaklukkan Konstantinopel, tetapi harus menghadapi Timur Leng. Nah, konflik antara si Paus dan Bayazid ini kan memicu perang salib. Nah, keduanya ini, perang ini dipicu oleh permintaan bantuan dari pemimpin Irak, pro kerajaan Kristen serta ambisi perluasan wilayah. Bayazid akhirnya kalah dalam melawan Timur Leng. Kemudian waktu masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmani, ini kepemimpinannya ada Muhammad I, Murad II, Muhammad Al-Fatih, terus Bayazid II dan Salim I dan Sulaiman atau biasa dengan Al-Qauni. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang di sini nggak kenal sama Muhammad Al-Fatih? Pikiran kalian ketika mendengar Muhammad Al-Fatih itu siapa? Ayo, itu siapa? Ya? Ada lagi? Nah, betul sekali Mbak Taskia. Nah, Muhammad Al-Fatih ini termasuk pemimpin yang sangat muda. Pemimpin yang sangat muda di antara pemimpin-pemimpin sebelumnya. Karena apa? Karena dia ini menjadi sultan ketika umur berapa? 12 tahun. Nah, pada saat 12 tahun ini, dia itu sudah berkelana, sudah belajar, sudah menaklukkan, sudah belajar bagaimana cara berperang, bagaimana dia menimba ilmu, dia kesana kemari untuk belajar sesuai agar dia itu ingin seperti sultan-sultan sebelumnya. Seperti itu. Nah, salah satu dari Muhammad Al-Fatih ini ialah dia bisa menaklukkan Konstantinopel dan diubah menjadi kota Istanbul. Setelah itu dia mengubah Hagia Sophia menjadi masjid dan membangun Topkapi. Terus habis itu masa kemunduran Daulah Utsmani. Nah, masa kemunduran Daulah Utsmani ini setelah Sultan yang terakhir tadi meninggal dunia, Daulah Turki Utsmani ini mulai mengalami kemunduran. Daulah Utsmani banyak kehilangan wilayahnya, banyak muncul pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan
krisis kepemimpinan. Nah, kemudian masa keruntuhan. Nah, Daulah Utsmani ini dilanda berbagai krisis, baik pada bidang ekonomi, politik, maupun militer, hingga akhirnya Kesultanan Turki Utsmani reformasi di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan keturunannya yang merupakan sultan terakhir sebelum Turki berubah namanya menjadi negara republik pada tahun 1924 Masehi dengan nama Republik Turki. Sudah sampai di akhir materi. Dari PPT dari video yang Ibu jelaskan tadi, pasti ada keteladanan yang bisa diambil dari kisah-kisah Turki Utsmani. Contohnya yang pertama, bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintah. Nah, yang kedua, bekerja keras dalam memperkuat negara melalui militer. Yang ketiga, bekerja keras dalam membangun ekonomi negara. Yang keempat, bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. Yang kelima, bekerja keras dalam meningkatkan sains teknologi. Yang keenam, membangun dan menghargai bahasa dan budaya. Yang terakhir yaitu membangun dan menghargai arsitektur. Nah, kemudian dari PPT yang sudah Ibu jelaskan, video yang sudah Ibu jelaskan, ada yang mungkin ingin ditanyakan? Oke, berarti kalau tidak ada, Ibu ada satu proyek untuk anak-anak semua. Setelah melihat video dan PPT yang sudah diberikan tadi, kita harus berdiskusi. Berdiskusi untuk apa? Untuk mengasah bagaimana kepemahaman kalian terkait dengan materi Daulah Turki Utsmani ini tadi. Nah, diskusinya tentang apa? Tentang apa saja faktor yang menyebabkan kemunduran dan kemajuan pada saat Turki Utsmani itu sendiri. Untuk kelompoknya, enaknya gimana? Hitung ya. Berarti mulai dari Mbak Febri hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 ya. 3 ya enaknya. Mulai dari Mbak Febri menghitung. Konsentrasi Mbak Taskia. Nah, yang untuk pembagiannya itu nanti ketika sudah selesai menjawab yang ini, kemajuan dan kemunduran ini, kalian menuliskan di kertas plano ini anak-anak. Apa nih anak-anak? Nah, kertas plano, betul sekali. Nah, ini nanti akan Ibu kasih ke setiap kelompok. Gunanya apa? Untuk menuliskan hasil diskusi kalian. Nah, enaknya presentasi atau enggak? Presentasi. Nah, presentasi dong. Nah, kalau presentasi berarti ditulis di sini, kemudian Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup ya, 5 menit untuk diskusi atau sekitar 10 menit lah, 10 menit pol-polan itu untuk kalian diskusi. Nah, setelah diskusi kalian mempresentasikan ke depan. Kelompok 1, diskusinya di bawah ya, nggak di atas. Kelompok 1, 2, 3, gitu ya. Bisa menempatkan diri masing-masing. 3. Satu. Kalau berapa ini? 3. Idol. Kalau berapa? 2. Ini kalau berapa? 1. Bu, ini nanti boleh lihat HP nggak? Oh iya, materi-materinya. Soalnya tadi kan cuma dijelaskan kemajuannya saja ya. Iya, betul sekali. Wah, Mbak Taskia ini memperhatikan sekali ya. Nah, untuk diskusinya kalian bisa melihat referensi dari buku pembelajaran atau dari Google. Bisa dari akses internet, silahkan kalian bervariasi menggunakan apa saja.
kelompok 1. Satu lama itu. Untuk yang sudah boleh kembali ke tempat duduk, yang belum selesai masih di tempat ya. Jatuh bertanya siapa? Nah, sudah selesai diskusinya. Kemudian presentasi ya. Nah, yuk kelompok 3. Kelompok 3 maju semuanya. Nggak apa. Kalau mau semuanya nggak apa-apa. Semuanya nggak apa-apa, kalau mau satu juga apa-apa. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat dan visioner. Yang kedua, sistem militer yang unggul. Yang ketiga, sistem pemerintahan dan administrasi yang teratur. Yang keempat, ekonomi yang kuat. Oke, selanjutnya setelah kemajuan ada faktor kemunduran. Yang pertama adalah kepemimpinan yang lemah dan korup pada masa kedatangan. Selanjutnya degradasi sistem militer. Yang terakhir adalah melemahnya sistem administrasi dan juga nasionalisme. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Selanjutnya kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kemunduran dan kemajuan Daulah Turki Utsmani. Yang pertama ada faktor yang menyebabkan kemajuan Daulah Turki Utsmani. Yang pertama ada di bidang militer yang kuat. Jadi sudah dicontohkan pembuatan kelompok militer di pemimpin siapa itu saya lupa. Yang kedua ada kemampuan ekspansi wilayah dibuktikan dengan perpindahan wilayah dari mana tadi Bu? bursa. Itu juga Konstantinopel. Justru yang ketiga ada penguasaan dan asimilasi budaya Bizantium, Arab dan Persia. Selanjutnya ada faktor kemunduran itu ada internal dan eksternal. Yang dari internal itu pelemahan Sultan Sulaiman Agung yang lemah dan kurang cakap. Terus korupsi dan degradasi politik dan masalah ekonomi. Dan yang kedua eksternal yaitu serangan Eropa, kemajuan teknologi Eropa, gerakan nasionalisme dan konflik eksternal lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Terima kasih atas hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada faktor kemajuan. 1. Kepemimpinan sultan yang kuat. 2. Militer yang disiplin. 3. Lokasi strategis. Oke, selanjutnya ini ada faktor kemunduran. Nah, yang pertama ada pemimpin yang lemah setelah masa keemasan. Yang kedua ada korupsi birokrasi. Yang ketiga ada teknologi tertinggal dengan Eropa. Udah? Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Nah, udah presentasi 3 kelompok. Siapa yang bisa menyimpulkan dari semuanya tadi? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Mbak Linda. Yang pertama faktor kemajuan, yang pertama ada faktor pemimpinan sultan yang kuat, yang kedua militer yang disiplin, yang ketiga lokasi strategis, yang kedua ada faktor kemunduran, yang pertama pemimpinan lemah setelah masa keemasan, yang kedua korupsi birokrasi, yang ketiga teknologi tertinggal di Eropa dulu. Ya, dari kesimpulannya tadi bahwa Turki Utsmani ini mempunyai penyebab kemajuan. Yang pertama itu apa? Militer yang kuat. Nah,
Terus yang kedua tentang wilayah yang wilayah yang luas. Nah, terus untuk kemundurannya itu kebanyakan dari faktor dari kesultanan anak-anak. Kemudian ada beberapa kemunduran yaitu tentang korupsinya di Turki Utsmani itu sangat melonjak. Nah, kemudian Ibu akan memberikan asesmen yang bisa kalian isi. Nanti setelah ini ya dikerjakan, habis itu dikumpulin lagi ya. Bawah. Ini kayaknya sudah dibahas. Sudah? 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 Tak tarik lagi ya? Sudah? Sudah, Bu. Besok kalau ngasih soalnya mudah-mudah aja ya Bu ya. Duh, ini sudah sangat mudah anak-anak. Sudah? Ya kan? Ya. Berarti kalau susah berarti tandanya apa anak-anak? Berarti nggak memperhatikan nggak? Iya kan? Nah, perlu dipertanyakan ini buat Taskia. Sekarang Ibu ingin meminta bantuan untuk teman-teman mengisi lembar refleksi hari ini ya. Bisa diisi. Ya, harus diisi. Enggak, ngintang-ngintang aja. Satu lagi. Ada yang belum dapat? Sudah? Atau belum? 1 menit. Cukup. Terima kasih. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya itu apa? Istirahat ya? Istirahat. Nah, ini nanti Ibu tutup, tapi sebelumnya kita berdoa dulu karena tadi dimulai dengan doa, kita juga dengan doa. Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.